Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Hiryani. Alamat Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Tempat mengajar saat ini yaitu Madrasah Aliyah Uswatun Hasanah, Desa Modo, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Materi pembelajaran UKIN yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah materi bugat dengan jumlah peserta didik yaitu berjumlah 5 orang. Karena di wilayah kami termasuk zona merah, sehingga per kelas hanya diberikan izin masuk 5 orang saja per kelasnya. Jadi saya memohon kepada Bapak dosen penguji UKIN, saya memohon kritik dan saran terhadap video yang saya unggah, video yang sangat sederhana. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Sekian dulu perkenalan singkat video saya ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ayo, dipimpin doa. Pertama, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an. Absen dulu ya. Muhammad Sultan hadir. Ali Afif Fitri. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir? Torik kemana? Tidak hadir ya. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran minggu yang ini, jadi pembelajaran minggu lalu itu adalah mengenai materi merampok dan menyambut. Coba berikan pengertian apa itu merampok. Mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian bugat. Ya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan urutan tindakan hukuman terhadap bugat. Yang ketiga, menyebutkan kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai bugat. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi status hukum terhadap pembangkang. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita adalah materi bugat. Baik.
Di slide yang kalian lihat di situ ada materi tentang bugat, ya. Jadi di sini ada, ibu akan membagikan kelompok, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 membahas tentang pengertian dan tindak hukum terhadap bugat. Paham kelompok 1? Ini kelompok 2 yaitu membahas tentang status hukum pembangkang, ya. Jadi setiap kelompok menyimpulkan materi yang sudah diberikan melalui slide, kemudian melalui buku pelajaran. Sekarang silahkan untuk berdiskusi atau menyimpulkan materi. Sebentar, satu orang mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan. Paham ya? Sekarang dikerjakan. Iya, terus yang tadi itu mana? Bukan ini. Ini kan kelompok 2. Jadi presentasi kan ini presentasi ini. Tulis ulang yang ini di sini. Jadi masing-masing kelompok anggotanya itu harus berdiskusi dengan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri.
mencari bahan-bahan yang kalian perlukan di materi ini, ya. Contohnya untuk si kelompok 1 mengenai pengertian dan tindakan hukum bugat. Ada materi-materi yang bisa kalian tambahkan untuk menyimpulkan materi. Untuk menambahkan itu boleh diambil di media sosial di Google. Begitu juga yang kelompok 2 boleh juga mengambil atau mengambil materi tentang status hukum pembangkang. Boleh juga, supaya materi ini bisa berkembang lebih luas lagi. Boleh digunakan. Jadi boleh kau pegang ini seolah-olah kamu melihat HP. Pembelajaran untuk kali ini selama pandemi COVID-19 ini memang agak sepi karena apa? Ada PPKM. Jadi satu orang di dalam kelas itu dibatasi jumlahnya. Makanya hari ini hanya 5 orang. Kelompok 2, apakah mengambil materi di Google juga? Ada mengambil? Ya, jadi kalau mengambil, digabungkan materi dari
bagikan kemudian dengan yang ada di internet. Begitu ya kelompok 1 ya, supaya lebih luas lagi pembahasannya. Sudah? Sudah? Oke. Oke, sudah selesai? Sudah selesai. Oke, sekarang waktunya persentase di depan. Mau di depan atau berdiri saja? Berdiri saja? Oke. Mulai dari kelompok 1 presentasikan. Siapa yang akan ditunjuk untuk mempresentasikan? Oke. Itu sudah berdiri. Oke. Mulai. Yang kelompok 2 berikan ketika kelompok 1 bertanya ya atau ketika kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, maka kelompok 2 menyimak supaya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada sesi tanya jawab, bisa kalian bertanya ke kelompok 1. Paham ya? Oke, sekarang kelompok 1 disilakan. Saya akan mempresentasikan Besarkan suaranya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pengertian bukan. Adapun bukan dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Seseorang yang bisa dikategorikan sebagai bukan karena dikenai hak bukan jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Mereka memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tidak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai budak. Memiliki takdir atau alasan atau atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Memiliki imam yang taat. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, berikut kelompok 2. Oke, boleh berdiri? Ya. Kelompok 2 lagi. Langsung aja. Iya dong, seperti Fitri tadi, seperti kelompok 1. Saya akan mempresentasikan Hasil hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Kembangkan yang taubat. Kasih jelas ya, kelompok 1 dengarkan presentasi kelompok 2. Nanti kelompok 2, kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok. Silakan kelompok 2. Kembangkan yang taubat, taubat yang diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bukat yang tertawa tidak boleh diperhatikan secara sadis. Lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah, karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan Tuhan yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta dibunuh. Terkait hal ini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Yaman, Ali Wahyu agar diserukan, yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan. Sudah? Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Baik, sekarang waktunya sesi tanya jawab.
Silahkan kelompok 2 bertanya dulu kepada kelompok 1. Jadi yang berdiri. Kalau mau bertanya berdiri ya. Berdiri. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pertanyaan berkelompok. Besar-besar. Jelaskan tindakan hukum terhadap budak. Jelaskan tindakan hukum terhadap budak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun budak dalam pengertian cara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Puas kelompok 2? Oke. Ada pertanyaan lagi? Hanya satu? Oke, berikutnya kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan status hukum pemberontak. Jelaskan status hukum pembangkang. Adapun budak dalam pengertian Ayo dijawab. Jelaskan status hukum pembangkang. Oke, berdiri. pembangkang itu daulat pemerintah dan tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu warga yang tertawa tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Sudah? Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik. Untuk pembelajaran ini ada lagi yang mau bertanya? Antar kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah jelas semua? Atau ada yang mau membantah atau apapun? Sudah jelas? Oke, sekarang baik, dalam kesimpulan ini jadi kalian kan sudah tadi ya setelah kalian diskusi sudah tadi menjelaskan atau memaparkan, ada juga yang mempresentasikan, kemudian ada yang bertanya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Jadi untuk pembahasan sedikit, jadi tindakan budak itu menurut bahasa adalah pemberontakan ya, seperti yang ada di Indonesia ini. Contohnya apa kira-kira? Contohnya pemberontakan yang ada di Indonesia. Contohnya demo ya, ada juga GAM ya, ada juga yang terjadi di Papua ya. Semuanya pemberontakan itu yang tidak menginginkan kepemerintahan yang sekarang terjadi ya. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, karena tadi pasti sudah masuk di dalam memori kalian apa itu budak dan ketentuannya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Alif. Alif, coba jelaskan pengertian budak. Adapun budak dalam pengertian syariat adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tidaknya yang dilakukan budak bisa berupa memisahkan diri dari pemimpinnya
yang sah, membangkang perintah pemimpin atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Oke, sekarang coba Sultan. Sultan, coba sebutkan seseorang yang bisa dikategorikan bukan. Di atasnya lagi. Oke. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bulat dan dikenal bulat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka. Satu. Memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata dari kriteria ini. Dua. Memiliki tampil alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan, iman atau tindakan mereka menolak kewajiban. Tiga. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Keempat. Memiliki iman yang ditaati. Oke, tepuk tangan untuk Sultan. Berikutnya pertanyaan kepada Saudari Fitri. Coba bacakan dalil tentang budak. Surah Al-Hujurat ayat 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu. Artinya, dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 4. Iya, baik, tepuk tangan untuk Fitri. Berikutnya pertanyaan untuk berapa orang lagi? Dua ya. Untuk Saudara Afif. Pertanyaannya adalah sebutkan minimal dua tindakan hukum terhadap budak. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Ya. Apabila sebab-sebab itu mereka tidak ketahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau menaati imam yang sah. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan yang terakhir buat Saudari Mila. Mila yang cantik. Dari tadi tertawa terus Mila ya. Terlalu gembira. Oke, pertanyaan untuk Mila. Jelaskan secara singkat hukum pembangkang. Yang bagaimana sih itu hukum pembangkang? Mengangkat korban-korbannya diterima dan dia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu para buhat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Lebih-lebih dibunuh mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Sudah? Oke, jadi Ibu anggap pembelajaran budak ini sudah kalian pahami semua. Sudah paham kan? Sudah? Oke, jadi untuk pembelajaran minggu depan yaitu materinya adalah peradilan dalam Islam. Jadi Ibu mohon untuk di rumah untuk minggu depan mencari materi yang ada di internet mengenai peradilan dalam Islam, kemudian kalian print, kemudian di sekolah nanti dipakai untuk kegiatan diskusi ya. Jadi ini ada tugas yang Ibu kasihkan. Ini ada 5 soal ya. Ada tugasnya ini.
Ada 5 soal pilihan ganda yang harus kalian isi. Oke. Oke, sudah tugasnya ya? Boleh sekarang kita ambil ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita yang jadi Ibu ingatkan kembali ya materi yang tadi itu untuk kedepannya ya lebih ditingkatkan lagi pembelajaran. Kemudian di rumah jangan lupa apa? Jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji ya, karena itu fondasi kita dalam hidup ya. Berikutnya pesan ibu yang berikutnya adalah selalu jaga kesehatan. Coba lihat, kita belajar hanya sedikit karena terjadinya apa? Musibah yang sangat besar, yaitu adanya virus corona ya. Jadi itu harus kita saling menjaga kesehatan. Baik, saya akhiri dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan. Kita tutup pembelajaran kita dengan